Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga kita dapat kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga dimanapun saudara-saudara berada, Allah selalu melimpahkan kesehatan, meluaskan rizki, mengampuni dosa-dosa kita yang banyak ini, menjaga keluarga kita, serta memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang mungkin sedang kita jalani, semoga hati kita tetap diberi keteguhan untuk kembali kepada Allah, karena hanya Dialah satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Sebelum kita melanjutkan ke inti pembahasan, izinkan saya mengajak saudara-saudara semua untuk menekan tombol like, menuliskan doa atau harapan sahabat di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus belajar dan berzikir bersama. Dengan demikian, kita berharap semoga setiap ilmu, doa, dan amalan yang kita lakukan dalam channel ini menjadi salah satu wasilah dikabulkannya hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang saya cintai karena Allah, hidup ini memiliki fase naik dan turun. Ada masa di mana kita berada dalam kelapangan, dan ada masa di mana cobaan seperti bertubi-tubi menimpa kita. Terkadang, masalah datang bukan satu persatu, tetapi sekaligus. Ketika satu masalah belum selesai, yang lain datang menyusul. Ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan hutang, ada yang diuji dengan kesehatan, bahkan ada yang diuji dengan rasa putus asa yang begitu dalam. Dalam kondisi seperti itu, jiwa seringkali mudah goyah. Pikiran menjadi sesak, seakan tidak ada jalan keluar. Namun sahabatku yang dirahmati Allah, kita harus selalu mengingat firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, di mana Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah bukti kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita. Betapapun banyak dosa kita, betapapun parah keadaan kita, Allah tetap membuka pintu rahmat-Nya seluas-luasnya. Bahkan Allah melarang kita berputus asa, karena putus asa adalah sifat orang yang tidak mengenal Tuhan-Nya. Selama kita masih hidup, selama napas masih keluar dan masuk dari tubuh ini, selama hati kita masih mampu mengucap astagfirullah, maka pintu pengampunan dan pertolongan Allah tetap terbuka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan kehidupan, terkadang kita mendengar kisah-kisah orang soleh yang mendapatkan pertolongan Allah di saat-saat paling genting. Kisah-kisah seperti ini bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran agar kita yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Salah satu kisah itu adalah tentang seorang hamba Allah yang menghadapi situasi yang begitu menakutkan. Ia berada di titik paling genting ketika nyawa menjadi taruhannya. Namun justru pada saat itulah, doa-doa yang dipanjatkannya dengan penuh kerendahan hati mampu mengguncangkan pintu-pintu langit hingga malaikat turun untuk menolongnya. Kisah seperti ini bukan untuk sekadar dikagumi, tetapi untuk dijadikan pelajaran bahwa ketika manusia sudah tidak punya siapa-siapa, maka Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Ketika semua pintu dunia tertutup, pintu langit tetap terbuka. Ketika semua manusia meninggalkan, Allah mendekat. Ketika hati hancur, justru saat itulah doa kita paling jujur dan paling didengar. Sahabatku yang dirahmati Allah,
pada bagian-bagian berikutnya kita akan menyelami bagaimana doa seorang hamba dapat mendatangkan pertolongan yang luar biasa. Kita akan membahas sebuah kisah penuh hikmah, membahas amalan yang disarankan para ulama, dan memahami bagaimana seseorang mampu mengubah kesulitannya menjadi kemudahan melalui sholat, sujud, dan doa yang tulus. Maka tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, agar kita bisa mengambil seluruh pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya. Baik sahabatku, kita akan masuk ke bagian berikutnya untuk memulai kisah luar biasa ini. Mari kita melangkah bersama dalam keheningan hati, mendekat kepada Allah, dan memperhatikan bagaimana seorang hamba dimuliakan oleh Sang Pencipta. Setelah kita memahami besarnya perintah Allah tentang berbakti kepada kedua orang tua, kini kita mulai memasuki penjelasan yang lebih dalam tentang mengapa bakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang begitu istimewa dalam Islam. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, perintah itu tidak datang tanpa alasan. Orang tua adalah dua sosok yang telah mengorbankan begitu banyak waktu, tenaga, dan bahkan mimpi mereka demi melihat kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan disinilah perjalanan pembahasan kita menjadi semakin menyentuh, karena Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk menghormati mereka secara formal, tetapi mengajarkan cara memperlakukan mereka dengan kelembutan yang menenangkan hati. Seorang ibu misalnya, Allah menyebutkan perjuangannya dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14, di mana Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatku ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluhu fi amaini." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ayat ini bukan sekedar menjelaskan proses biologi seorang ibu, tetapi gambaran emosional tentang betapa besar pengorbanan yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Ketika kita masih berada dalam kandungan, ibu menahan rasa sakit, rasa mual, kelelahan, dan berbagai perubahan tubuh hanya agar kita bisa hadir di dunia ini. Bahkan setelah kita lahir, pengorbanan itu tidak berhenti. Hampir setiap ibu menukar waktu tidurnya dengan waktu menjaga anaknya, menukar rasa laparnya dengan memastikan anaknya makan terlebih dahulu, dan seringkali menahan air mata agar anaknya tetap tersenyum. Sementara ayah, meski seringkali tidak mengekspresikan kasih sayangnya secara verbal, adalah sosok yang mengorbankan kekuatan raganya demi memastikan keluarganya terpenuhi kebutuhannya. Banyak ayah yang rela bekerja di bawah terik matahari, menghabiskan waktu jauh dari keluarga, bahkan menahan lelah demi mendapatkan nafkah. Meski cinta ayah tidak selalu terlihat, tetapi langkah-langkahnya adalah doa, dan keringatnya adalah bentuk cintanya yang paling nyata. Karena itu, ketika Islam memerintahkan kita untuk berkata lembut kepada orang tua, perintah itu bukan sekedar adab, melainkan penghormatan kepada pengorbanan yang tidak pernah dapat kita balas. Allah menegaskan dalam lanjutan ayat Al-Isra ayat 23, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, dan janganlah membentak mereka, tapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Satu kata saja, yang bagi kita mungkin terdengar sangat kecil, ternyata dianggap oleh Allah sebagai bentuk ketidaksopanan yang harus dijauhi. Ini menunjukkan betapa besar perhatian agama terhadap cara kita berbicara kepada orang tua. Bahkan ketika mereka sudah tua dan mulai sulit dihadapi, ketika mereka mulai berulang-ulang berbicara, atau ketika mereka membutuhkan bantuan lebih daripada sebelumnya, Allah meminta kita untuk tetap bersikap lembut. Karena saat kita kecil, mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun ketika kita membuat mereka kelelahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah merasakan momen ketika orang tua menasihati kita berkali-kali, seolah tidak percaya bahwa kita telah dewasa. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa nasihat mereka lahir dari kasih sayang, dan saat mereka menasihati, itu adalah tanda mereka masih memikirkan kita. Banyak orang yang kehilangan orang tuanya mengatakan bahwa hal yang mereka rindukan bukanlah harta, bukan masakan tertentu, tetapi suara nasihat yang dulu sering mereka abaikan.
Bakti kepada orang tua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi terlebih tentang menyentuh hati mereka dengan akhlak yang baik, kata-kata yang lembut, dan perhatian yang tulus. Kadang hanya dengan duduk di samping mereka, bertanya tentang kesehatan mereka, atau sekedar mendengarkan cerita masa muda mereka sudah menjadi amalan besar di sisi Allah. Karena apa yang mereka butuhkan ketika menua bukanlah hadiah mewah, tetapi kehadiran anak-anak mereka. Sebagian dari kita mungkin memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua. Mungkin ada masa lalu yang menyisakan luka atau jarak yang tercipta karena kesalahpahaman. Namun Islam tidak mengatakan bahwa kita harus memiliki hubungan yang sempurna untuk berbakti. Justru disinilah letak kebesaran Islam. Ia mengajak kita memperbaiki keadaan, mendekatkan hati, dan membangun kembali jembatan yang pernah runtuh walaupun secara perlahan. Tidak ada hubungan yang terlalu rusak untuk diperbaiki ketika dilakukan dengan niat yang baik. Melalui semua penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa berbakti kepada orang tua bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang dapat memperbaiki diri kita sendiri. Saat kita bersikap lembut kepada mereka, Allah akan melembutkan hati kita. Saat kita memuliakan mereka, Allah akan memuliakan hidup kita. Dan saat kita mendoakan mereka, Allah akan menghadirkan keberkahan dalam langkah kita. Dengan pemahaman ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian berikutnya tentang bagaimana cara-cara konkret yang diajarkan Islam untuk memuliakan orang tua dan bagaimana menjadikan bakti kepada mereka sebagai amalan harian yang memberikan ketenangan bagi jiwa. Setelah kita memahami kedalaman makna berbakti kepada orang tua dan alasan mengapa Islam memberikan perhatian sedemikian besar terhadap hal ini, sekarang kita memasuki pembahasan yang jauh lebih praktis. Karena pada kenyataannya, banyak dari kita yang ingin berbakti, ingin membuat orang tua bahagia, ingin membalas jasa mereka walaupun sedikit saja, tetapi seringkali bingung harus memulainya dari mana. Ada yang berjauhan karena pekerjaan, ada yang tidak tinggal serumah, ada yang jarang berbicara karena kesibukan, bahkan ada yang masih menyimpan kesalahpahaman lama yang belum sempat diredakan. Namun keindahan ajaran Islam adalah bahwa setiap langkah, sekecil apapun, bisa menjadi ladang pahala besar di sisi Allah. Salah satu cara paling sederhana, tetapi luar biasa nilainya, adalah melalui ucapan yang lembut dan penuh hormat. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kata-kata yang sering kita anggap biasa, seperti sekadar menjawab iya dengan nada keras, bisa menyakiti hati orang tua. Ketika mereka bertanya berulang-ulang, mungkin karena sudah lupa, seringkali kita menjawab dengan nada kesal. Padahal saat kita kecil, merekalah yang menjawab pertanyaan kita yang tidak terhitung jumlahnya tanpa pernah menunjukkan rasa bosan. Ketika kita mulai berjalan dan jatuh, mereka tidak marah, tetapi justru mengangkat tubuh kecil kita dan berkata, "Tidak apa-apa, coba lagi." Dan sekarang, ketika mereka sudah tua dan memerlukan bantuan, Islam meminta kita untuk mengembalikan kelembutan itu kepada mereka. Selain itu, salah satu bentuk bakti yang sering dilupakan adalah mendoakan orang tua setiap hari. Banyak ulama mengatakan bahwa doa seorang anak untuk orang tuanya adalah salah satu amalan paling dicintai oleh Allah. Bahkan, doa tersebut tetap menjadi pahala yang terus mengalir meskipun orang tua telah tiada. Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah dalam Al-Quran. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi ungkapan cinta terdalam dari seorang anak yang menyadari bahwa seluruh hidupnya berawal dari pengorbanan dua manusia yang tidak pernah meminta balasan. Ketika kita membaca doa ini, kita seolah mengingat kembali setiap pelukan mereka, setiap air mata yang tidak pernah mereka tunjukkan, setiap malam tanpa tidur yang mereka lalui agar kita tetap sehat dan aman. Dan saat doa itu mengalir dari lisan kita, ada ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bakti kepada orang tua juga bisa diwujudkan melalui perbuatan kecil seperti menyediakan waktu untuk mengunjungi mereka, menelpon mereka sekedar menanyakan kabar, atau mendengarkan cerita-cerita lama yang mungkin sudah berulang-ulang. Tidak ada satupun dari hal tersebut yang sia-sia. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa menghibur hati orang tua termasuk amalan yang lebih utama daripada ibadah sunnah tertentu.
Karena ketika orang tua tersenyum karena kita, senyum itu menjadi doa yang kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan hidup. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian orang yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan orang tuanya. Mungkin pernah terjadi pertengkaran besar, mungkin ada masa lalu yang membuat hati terluka, atau mungkin ada jarak emosional yang terbentuk selama bertahun-tahun. Dalam keadaan seperti ini, Islam tetap membuka pintu untuk memperbaiki keadaan. Allah tidak menuntut kita untuk langsung memperbaiki segalanya sekaligus, tetapi memulai dengan langkah-langkah kecil. Mengirim pesan, menanyakan kabar, atau sekadar mendoakan mereka diam-diam tanpa sepengetahuan mereka, semuanya termasuk bentuk bakti yang mulia. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang merasa sangat sulit untuk dekat dengan ayahnya karena hubungan mereka dingin sejak dulu. Namun suatu hari, ia memberanikan diri mengantar makanan ke rumah ayahnya. Tanpa banyak bicara, ia hanya meletakkan makanan itu lalu pergi. Meski sederhana, ayahnya menangis di dalam rumah karena merasa diperhatikan. Dari satu langkah kecil itu, hubungan mereka perlahan membaik dan akhirnya menjadi lebih hangat daripada sebelumnya. Kisah ini mengajarkan bahwa pintu perbaikan tetap terbuka selama kita mau melangkah. Dalam banyak kasus, kita lupa bahwa waktu tidak berhenti. Orang tua yang hari ini masih bisa berjalan, mungkin suatu saat perlu dipapah. Yang sekarang masih bisa memasak, mungkin suatu saat tidak mampu lagi berdiri lama. Yang hari ini masih bisa tersenyum, mungkin suatu hari hanya terbaring menunggu kita datang. Dan saat itu tiba, penyesalan terbesar bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang tidak kita lakukan. Karena itu, selama masih ada waktu, selagi mereka masih hidup, selagi Allah masih memberikan kesempatan, mari kita gunakan setiap momen untuk berbakti kepada mereka. Kita semua ingin Allah memudahkan hidup kita, membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan melapangkan segala urusan. Salah satu kunci terbesar keberkahan itu adalah ridho orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Ini bukan sekadar hadis yang kita dengar sejak kecil, tetapi kenyataan yang benar-benar telah dibuktikan oleh banyak orang. Ada yang rezekinya bertambah setelah ia memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Ada yang ditemukan jodohnya setelah meminta maaf kepada ibunya. Ada yang penyakitnya sembuh setelah menghapus rasa sakit hati dengan ayahnya. Begitu besar kekuatan doa mereka dalam hidup kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki perjalanan panjang tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, mulai dari dalil Al-Quran, hadis Nabi, kisah-kisah teladan, hingga bentuk praktik sederhana yang bisa kita lakukan dalam keseharian, kini tibalah kita pada bagian penutup. Namun sejatinya, pembahasan tentang bakti kepada orang tua tidak akan pernah benar-benar selesai. Karena setiap hari yang kita jalani selalu memberi kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan, memperbanyak doa, dan menyalurkan cinta kepada kedua sosok yang menjadi jalan hadirnya kita ke dunia ini. Ketika kita merenungkan semua yang telah kita pelajari, hati kita akan tergerak menyadari bahwa berbakti kepada orang tua bukanlah tugas berat yang menuntut kesempurnaan, tetapi perjalanan panjang yang membutuhkan ketulusan. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tidak ada keluarga yang tidak pernah diuji, dan tidak ada hubungan darah yang tidak pernah mengalami pasang surut. Namun Islam mengajarkan kita untuk senantiasa membuka pintu kebaikan, bahkan ketika suasana seringkali tidak sempurna. Sungguh, salah satu rahasia terbesar kehidupan terdapat dalam hubungan antara seorang anak dan orang tuanya. Ketika hubungan itu baik, hati menjadi tenang dan langkah terasa mudah. Ketika kita mengucapkan kata-kata lembut kepada mereka, keberkahan mengalir tanpa kita sadari. Ketika kita mendoakan mereka selepas sholat, pintu-pintu kebaikan terbuka. Dan ketika kita meminta maaf kepada mereka atas kesalahan yang mungkin tidak kita sadari, Allah seringkali mengganti dengan kemudahan yang tidak terduga. Karena ridho mereka adalah ridho Allah. Jika orang tua kita masih hidup, maka inilah kesempatan terbaik untuk menunjukkan cinta dan penghargaan. Kita tidak perlu menunggu momen besar untuk membahagiakan mereka. Kadang hanya dengan bertanya, "Ibu sudah makan?" atau "Ayah sehat?" hati mereka sudah berbunga-bunga.
Seringkali mereka tidak meminta harta, tidak menuntut hadiah, dan tidak berharap sesuatu yang besar. Yang mereka inginkan hanyalah perhatian, senyum, dan rasa sayang dari anak-anak mereka. Namun jika kedua orang tua kita telah tiada, atau salah satunya telah berpulang mendahului kita, maka jangan pernah merasa bahwa pintu berbakti telah tertutup. Allah masih membuka banyak jalan untuk kita. Kita dapat terus mengirimkan doa, bersedekah atas nama mereka, memperbaiki hubungan dengan kerabat, atau melaksanakan amalan kebaikan yang dulu pernah mereka ajarkan. Seluruh amal itu akan tetap mengalir sebagai pahala yang sampai ke kubur mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa salah satu amalan yang tidak terputus setelah seseorang meninggal adalah doa anak yang solih. Maka jangan biarkan hari kita berlalu tanpa menyebut nama mereka dalam sujud kita. Di antara doa-doa terbaik yang bisa kita panjatkan untuk mereka adalah doa yang Allah sendiri ajarkan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Doa ini tidak hanya indah, tetapi juga sangat dalam. Dengan mengucapkannya, kita mengakui betapa besar pengorbanan mereka. Kita mengingat kembali masa kecil kita ketika mereka rela mengurangi tidurnya untuk menjaga kita yang sedang sakit. Ketika mereka berjuang memenuhi kebutuhan kita meski hidup pas-pasan. Ketika mereka menahan rasa lelah hanya untuk memastikan kita tumbuh bahagia. Semua memorinya melebur dalam satu doa yang begitu agung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita menutup video ini, mari kita renungkan sejenak bahwa waktu terus berlalu. Semakin hari, usia mereka semakin bertambah. Rambut yang dulu hitam kini telah memutih, kekuatan yang dulu tegap kini melemah. Sementara itu, kita justru semakin sibuk. Pekerjaan menumpuk, urusan keluarga bertambah, target hidup semakin banyak. Karena itu jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita lupa kepada dua manusia yang paling berjasa dalam hidup ini. Selagi mereka masih ada, peluklah mereka. Selagi mereka masih bisa mendengar suara kita, ucapkanlah kata-kata lembut kepada mereka. Selagi mereka masih bisa tersenyum, buatlah mereka tersenyum karena kita. Dan jika ada di antara kita yang pernah berselisih dengan orang tua atau merasa hubungan renggang, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Meski hanya dengan satu kalimat sederhana, maafkan aku ayah atau aku rindu ibu, pintu kedamaian bisa terbuka sangat lebar. Setan selalu membisikkan agar kita menjaga jarak, tetapi Allah selalu membuka jalan untuk mendekat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita pelajari pada rangkaian video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa berbakti kepada orang tua adalah sumber keberkahan terbesar dalam hidup. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjaga orang tua kita, memanjangkan umur mereka dalam ketaatan, menyembuhkan sakit mereka, melapangkan rezeki mereka, dan mengangkat derajat mereka di dunia dan akhirat. Dan sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, saya mengajak sahabat beriman untuk menyaksikan video berikutnya yang insya Allah akan membahas tema yang tidak kalah penting dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini agar kita bisa belajar bersama, menguatkan iman bersama, dan mendekat kepada Allah bersama. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian sahabat semuanya. Semoga Allah menerima segala kebaikan kita dan menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.